Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka di halaman 1. Seperti biasa kita baca sebagian dari matan Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Dalam hal ini yang akan kita baca adalah babu makharijil huruf dan babu sifatil huruf. Dua bab ini yang kami sarankan untuk kemudian antum menghafalnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم
وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كالحصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل ini bukunya. Nah, fadhal. Nggih, iya kom. Ada ngomong-ngomong. Baik, ikhwah, terakhir sampai pada pembahasan huruf apa? Huruf ain. Sekarang huruf ha. Huruf ha. Kita lanjutkan pembahasan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Sebagaimana yang telah kita baca tadi pada bab makharijul huruf, bahwa huruf yang keluar dari tengah tenggorokan yaitu ain dan ha. Dalilnya tadi telah kita baca, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Thumma liwasṭihi, kemudian untuk huruf yang keluar dari tengahnya, tengah tenggorokan maksudnya ini, fa'ainun ha'u, yaitu apa? Huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha. Dan huruf ain telah kita selesaikan pembahasannya. Sudah selesai ya? Sama contohnya udah. Telah kita selesaikan pembahasannya pada pekan kemarin, maka hari ini kita lanjutkan pembahasan huruf ha, yang dia merupakan huruf kedua yang keluar dari mana? Dari mana? Dari tengah tenggorokan. Yang lain mana suaranya? Belum sarapan? Dari mana ha? Yang tegas gitu ya. Tenggorokan bagian tengah. Thayyib.
Adapun sifat-sifat huruf H ini nanti dapat kita bandingkan dengan huruf Ain ya. Sekalipun sama makhrajnya ya, pada sebagian sifatnya ada yang berbeda. Maka makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, apa gunanya kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf? Ada yang tahu? Kenapa perlu kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf? Supaya dapat mengucapkan huruf dengan benar, ya, dan tidak tertukar tempatnya ketika kita melafadzkan huruf tersebut. Adapun perlunya kita mengetahui sifat-sifat huruf, yaitu agar kita benar mengeluarkan huruf. Jadi sifat huruf diketahui supaya kita ketika mengeluarkan huruf dari tempatnya itu pas, ya, benar pengucapannya. Nah, ini namanya sifat huruf. Kalau mengetahui makhrajul huruf tadi, makhrajul huruf apa fungsinya? Supaya dapat mengucapkan dengan apa? dengan benar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ana makharij jam'u makhrajin. Jam'u makhrajin. Dia jamak dari makhraj. Makharij itu jamak taksir dari makhraj. Ketika kita mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj, nah ini berarti saat itu kita diharapkan bisa mengeluarkan huruf tersebut dengan benar, sesuai dengan tempatnya. Adapun sifat di sini diketahui untuk apa? Supaya ketika mengeluarkan huruf dari tempatnya tadi itu benar. Huruf, kita tahu tempat keluarnya huruf. Kemudian cara mengeluarkan huruf dari tempatnya, nah, itu diperlukan, yaitu pengetahuan mengenai sifat-sifat huruf. Yang pertama dari huruf H, sifat dari huruf H yaitu hams. Apa? Hams. Taib. Kalau pada pembahasan huruf Ain kemarin, sifat yang pertama dari Ain apa? Jahar. Jahar berarti lawannya hams. Kalau hams apa? Mengalir nafas. Ngawas? Ngawas tidak? Ngawas? Kalau Ain ghairu ngawas. Yang kedua, sifat huruf H yaitu apa? Rokhawah. Rokhawah mengalir suara. Kalau hamas mengalir nafas. Ini bedanya. Hamas nafasnya yang mengalir, adapun rokhawah suaranya yang mengalir. Bagaimana dengan Ain kemarin? Sifat yang kedua apa? Tawassut, tengah-tengah antara rokhawah dan syiddah, antara suaranya dialirkan dan suaranya tertahan. Maka tawassut dia memiliki kadar setengah harokat. Adapun rokhawah berapa kadarnya? 1 harokat. Rokhawah kadarnya 1 harokat. Dialirkan. Contoh, kita sukun haknya. Kita beri di depannya hamzah fathah. Nah, aliran ini namanya rokhawah. 1 harokat. Nah ini suara yang terus suara yang terus terdengar bunyinya
suara yang bunyinya tetap terdengar dengan kadar tertentu, yaitu satu harokat. Ini namanya apa? Rokhawah. Nah tetap terdengar bunyinya. Nah, itu kadarnya satu harokat. Itulah rokhawah. Naam. Dan sebagaimana telah disampaikan pada pekan kemarin, yaitu sifat yang kedua dari seluruh huruf hijaiyah yang ada pada kitab ini, baik itu rokhawah, syiddah maupun tawassut, itu hanya dapat dipraktekkan ketika dia apa? Sukun saja. Naam. Kemudian yang ketiga, sifat huruf ha, yaitu istifal, rendah lidah. Maksudnya adalah bagian pangkal lidah turun, ya. Yang rendah adalah apa? Bagian pangkal lidahnya. Antum bisa lihat pada gambar di sebelah kanan, ya. Itu ada kotak gambar lidah atau gambar pangkal lidah pada gambar tersebut. Itu kira-kira lidahnya naik atau turun? Nah, lidahnya tuh turun, pangkal lidahnya turun. Nah, pangkal lidah yang turun ketika mengucapkan huruf ha, ini menjadikan ha itu dibaca tipis. Menjadikan ha dibaca apa? Tipis. Jadi sifat istifal, yaitu efeknya terhadap pengucapan huruf ha, yaitu tipis dia. Dan dia tidak bisa tebal dalam kondisi apapun. Maksudnya, semua harokat yang disandangnya dari mulai fathah, kasrah, dhammah, sukun, ini tidak bisa menjadikan ha itu tebal. Kemudian dia juga tidak bisa dipengaruhi huruf setelahnya. Apakah setelahnya ada huruf tafkhim? Itu tidak bisa menjadikan ha itu tebal. Sebagaimana ada dua huruf hijaiyah. Ada dua huruf hijaiyah yang dia ini dapat dipengaruhi harokat dan juga dapat dipengaruhi huruf. Dua huruf tersebut adalah lam dan ra. Lam di sini ketika dia sebagai lam dalam lafzul jalalah. Lam dalam lafzul jalalah ketika berharokat fathah, pasti berharokat fathah dia. Maksud saya ketika dia datang setelah kasrah, misal lillahi, maka lam jalalah di situ dibaca tipis. Ketika kemudian dia datang setelah dhammah, dia dibaca tebal. Contoh Rasulullahi, seperti itu, ya. Atau dia datang setelah fathah, wallahi, dia juga dibaca tebal. Ini namanya dapat dipengaruhi harokat. Jadi tebalnya itu dapat dipengaruhi harokat, demikian pula tipisnya juga dapat dipengaruhi apa? Harokat. Ada juga huruf yang dia dapat dipengaruhi harokat, juga dapat dipengaruhi huruf. Dapat dipengaruhi harokat, dapat dipengaruhi huruf. Contoh ra. Ra ketika dia berharokat fathah dan dhammah, ya, atau dia sukun datang setelah fathah dan dhammah, atau dia sukun datang setelah hamzah arid, hamzah aridah, ya, maka dia dibaca dengan bacaan yang tebal. Ada 10 kondisi di mana ra itu dibaca tebal. Antum bisa baca sendiri nanti di halaman depan pada pembahasan tafhim tarqiq. Pada pembahasan tafhim tarqiq di depan ada 10 kondisi ra dibaca tebal dan 6 kondisi ra dibaca apa? Tipis. Ra ketika kasrah atau dia sukun datang setelah kasrah, ini dia dibaca tipis. Ini namanya dapat dipengaruhi oleh harokat. Dan ra juga dapat dipengaruhi huruf. Contoh, ketika ra sukun datang setelah kasrah, ini secara hukum dia harus tarqiq. Karena ra sukun datang setelah kasrah ini harus tipis, ya.
Tetapi karena di depannya ada huruf tafkhim, ya, atau dengan kata lain datang huruf tebal, ya, datang huruf tebal setelahnya, seperti sad misalkan, datang setelah ra sukun yang sebelumnya kasrah. Di dalam surah An-Naba ini bukan dibaca tipis, mirsada, salah, tetapi harus tebal. Walaupun ra sukun itu datang setelah kasrah. Ra sukun datang setelah kasrah harusnya tipis, tapi karena ada huruf tafkhim di depannya maka dibaca tebal. Mirsada. Ini namanya dipengaruhi oleh apa? Huruf. Asalnya tipis, ketika ada huruf tafkhim yang datang maka dia jadi tebal. Dan hak di sini dia tidak dapat dipengaruhi oleh harokat, juga tidak dapat dipengaruhi oleh huruf. Selama-lamanya dia tipis. Yang keempat, sifat daripada huruf ha yaitu infitah, terbuka aula tengah lidah. Apa maksudnya? Ketika mengucapkan huruf ha, posisi lidah itu menjauh dari langit-langit, sehingga ada ruang di mulut. Ruang di mulut itu menjadikan hak ketika diucapkan itu ringan. Ketika diucapkan apa? Ringan. Tidak sebagaimana sifat lawan daripada infitah, yaitu itbaq. Di mana itbaq, di mana sifat itbaq ini yaitu menempelkan mayoritas lidah ke langit-langit. Menempelkan mayoritas lidah kemana? Ke langit-langit. Dan huruf-huruf yang memiliki sifat idbaq itu hanya ada 4 dari 29 huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Sad, dad, ta dan dha. Selain 4 huruf tersebut maka harus dibaca ringan dan tidak berat. Nah, ini infitah. Jadi infitah menjadikan huruf itu ringan dibaca, istifal menjadikan huruf itu tipis dibaca, hamas menjadikan huruf apa? Mengalir nafasnya, rakhawah menjadikan huruf mengalir suara ketika sukun. Jadi kalau huruf yang memiliki sifat rakhawah ini dia berharokat selain sukun, maka tidak akan nampak rakhawahnya. Tidak akan nampak apanya? Rakhawahnya. Kemudian yang terakhir dari sifat huruf ha yaitu ismat. Ismat, jauh tempat keluarnya. Telah kita ulang-ulang penjelasan mengenai sifat ismat ini, yaitu dia tidak ada kaitannya dengan pengucapan, apakah tipis, tebal. Ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan bunyi, ya. Dia hanya, jadi sifat ini hanya mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya jauh. Adapun lawannya idlaq, mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya dekat. Dan ini adalah ketetapan dari ulama ahlut tajwid. Nah, itu dia kelima sifat huruf ha. Kalau kita lihat dari kelima sifat huruf ha ini, jika kita bandingkan dengan sifat-sifat huruf ain, ada yang sama dan ada yang berbeda. Kita lihat sifat yang pertama. Kalau ain kemarin sifatnya jahar, maka ha sifatnya apa? Hamas. Yang kedua, kalau ain sifatnya kemarin tawassut, maka ha sifatnya apa? Rakhawah. Berbeda lagi. Kalau ain kemarin sifatnya istifal, yang ketiga, sifat yang ketiga, maka ha juga sifatnya apa? Istifal. Untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ain infitah, ha juga infitah. Sifat yang kelima, ain ismat,
dan ha juga ismat. Perlu diketahui bahwa hamas itu adalah sifat lemah. Hamas sifat lemah. Kalau perlu dicatat, antum catat. Hamas itu sifat lemah. Berarti lawannya jahar adalah sifat kuat. Yang kedua, rakhawah itu sifat lemah. Berarti lawannya syiddah itu sifat kuat. Yang ketiga, istifal itu sifat lemah. Berarti lawannya isti'la sifat kuat. Yang keempat, infitah itu sifat lemah. Berarti lawannya itbaq itu sifat kuat. Yang kelima, ismat itu sifat kuat. Berarti lawannya idlaq sifat lemah. Ismat sifat kuat, lawannya idlaq. Lawan dari ismat ini kan idlaq, berarti dia sifat apa? Sifat lemah. Masa kuat sama kuat? Ya kuat harusnya sama lemah. Ini sifat yang berlawanan namanya. Ini sifat yang berlawanan. Poin 1 sampai 5 ini adalah sifat yang berlawanan. Nanti ada huruf yang memiliki 6 sampai dengan 7 sifat. Nah, sifat yang ke-6 dan ke-7 ini apabila ada, itu sifat yang berdiri sendiri, bukan sifat yang memiliki lawan. Jadi 1 sampai 5 itu ada lawannya. Kalau hamas lawannya jahar. Kalau syiddah lawannya rakhawah, tengah-tengahnya tawassut. Ya, kalau istifal lawannya isti'la. Kalau infitah lawannya itbaq, kalau ismat lawannya idlaq. Nah, sifat yang ke-6 dan ke-7 kalau ada, karena yang ke-7 ini cuman ada pada huruf ra. Yang lain itu paling mentok sifatnya ada 6. Ya, huruf yang sifatnya paling banyak itu ra saja. Nah, ada sifat yang berlawanan yaitu poin 1 sampai 5 dan ada sifat yang berdiri sendiri. Sifat yang berdiri sendiri ini jumlahnya ada 7. 1 apa 1? Sofir, bisa dimulai dari sofir. Yang kedua takrir. Yang ketiga lin. Yang keempat inhiraf. Yang kelima istitalah. Kemudian yang keenam apa? Tafasyi. Kemudian yang terakhir qalqalah. Yang terakhir qalqalah. Itu sifat yang berdiri sendiri ada 7. Ada 7. Nah, sifat yang berdiri sendiri, 7 sifat yang disebutkan tadi, tafasyi, takrir, istitalah, kemudian apa namanya? Qalqalah, kemudian istitalah sudah belum? Belum ya? Hah? Itu ya, kita ulang ya. Apa tadi? Takrir, kemudian istitalah, kemudian tafasyi, kemudian qalqalah, kemudian inhiraf, kemudian sofir, kemudian lin. Ini ada 6, ada 7. Dari ke-7 sifat yang berdiri sendiri ini, 6 sifat kuat, 1 sifat lemah yaitu lin. Jadi ke-6 dari 7 ini 6 sifat kuat dan 1 sifat lemah. Sifat lemah itu cuman lin saja. Karena lin artinya lembut, dibaca lembut. Yang lain semuanya sifat kuat. Nanti antum setelah selesai pembahasan yaitu tajwidul huruf pada buku Fasahatul Lisan ini, diharapkan antum dapat mengidentifikasi mana saja sifat lemah, mana saja sifat kuat yang ada pada huruf hijaiyah. Dia memiliki berapa sifat kuat, memiliki berapa sifat lemah, itu harus tahu. Karena ini kaitannya dengan kesempurnaan pengucapan nantinya. Jadi seseorang dikatakan baik bacaannya bukan karena suaranya bagus,
Ya, kalau standarnya orang awam yang tidak pernah belajar tajwid, ini asal bagus saja suaranya sudah dibilang ngajinya enak. Ini standarnya orang awam. Standarnya orang awam. Pokoknya suaranya meliuk-liuk, bercengkok-cengkok, wah ini berarti enak ngajinya. Benar? Benar ini? Ya. Salah. Ya. Yang benar adalah sekalipun suaranya enak, tetapi makhrajnya salah, sifat-sifatnya tidak tertunaikan, hak dan mustahaknya terabaikan, ini tidak dikatakan benar. Ya. Tidak dikatakan tartil. Jadi tartil itu, intinya tartil itu adalah hak dan mustahak huruf tertunaikan semuanya. Apa hak huruf? Hak huruf adalah yaitu sifat yang melekat pada huruf hijaiyah. Apa mustahak huruf? Mustahak huruf adalah sifat yang kadang ada pada huruf dan kadang pula tidak. Kadang menyertai huruf, kadang tidak. Nanti akan sampai pada pembahasan hak dan mustahak. Kalau hak, ya sifat huruf yang antum baca sekarang ini namanya hak huruf. Adapun mustahak, tafkhim tarkik itu namanya mustahak. Kadang ada, kadang tidak. Ya menyesuaikan kondisinya. Kalau harokatnya kasroh, dia tarkik. Kalau harokatnya fathah, maka dia apa? Dia tafkhim. Ini pada ra misalkan. Nah, lafzul jalalah tadi lamnya ketika dia datang setelah kasrah dia tipis tarkik, ketika datang setelah dhamma atau fathah dia tebal. Ini namanya mustahak. Apa mustahak? Sifat yang kadang menyertai huruf, kadang tidak. Adapun hak huruf, dia selalu menyertai huruf. Ya, selalu apa? Menyertai huruf. Jadi menjadi ciri daripada huruf tersebut, sudah melekat kuat. Ya. Contoh misalkan begini. Ini mudahnya saja. Rimayanto. Rimayanto kita lihat kulitnya seperti itu, tingginya kira-kira seperti itu, ya, ciri-ciri fisiknya sudah kita kenal, itu namanya hak. Ya, ciri yang menempel pada seseorang itu hak. Kalau dibandingkan dengan huruf itu hak huruf. Kalau disamakan dengan huruf itu hak huruf. Jadi walaupun Rimayanto menggunakan baju merah sekarang, besok menggunakan baju biru, besoknya lagi menggunakan baju putih, kita tetap bisa mengatakan walaupun dia bisa menebak, walaupun dia membelakangi kita, oh itu Rimayanto. Kenapa? Oh iya, saya ingat telinganya begitu, terus lehernya modelnya begitu. Nah ini namanya hak huruf. Baju yang dikenakan kadang biru, kadang merah, kadang putih, itu mustahak. Paham? Mustahak. Kadang ada, kadang tidak. Nah, baik hak dan mustahak itu ketika kita membaca Al-Quran itu semuanya harus tertunaikan. Ini baru disebut dengan tartil. Faham di sini? Nah, iya. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan pada latihan fasahah, ada yang ditanyakan? Siapa yang sudah hafal bab makharijil huruf dan bab sifatil huruf? Ada yang sudah hafal? Belum? Ada yang sudah proses menghafal? Ada. Ya, semoga dimudahkan. Walaupun itu tidak kita tekankan, tetapi kalau antum punya azam yang kuat, ya insyaallah nanti mudah untuk menghafalnya karena sangat bermanfaat. Baik, sekarang kita latihan fasahah. Di sini ada beberapa pola, ada 9 pola totalnya. Dari masing-masing pola ini kita akan melatih pengucapan yang baik.
kita akan mempraktekkan yaitu sifat-sifat huruf ha yang tadi telah kita baca. Maka di latihan fashoha ini adalah prakteknya. Adalah apa? Prakteknya. Kalau dia punya sifat hamas, maka harus mengalir nafasnya. Kalau dia punya sifat rokhawah, maka tidak terburu-buru, tidak cepat pudar. Tidak cepat pudar. Contoh, ketika hak sukun, itu harus ngalir dulu satu harokat. Tidak cepat pudar. Tidak tidak begitu. Tetapi harus ada kadarnya dulu. Seperti itu. Ya. Makanya ketika baca Al-Fatihah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Itu hak sukun harus tertunaikan satu harokat. Tertunaikan kadarnya satu harokat. Jadi suaranya harus ngalir satu harokat dulu, tidak terburu-buru. Baik. Nah, saya bacakan, antum kemudian mengikuti. Ha. Penulisan huruf ha yang benar adalah antum lihat yang paling atas, makhrajul ha'i. Jadi al-ha'u itu kalau ada alnya, kalau alnya hilang ha'un. Kalau disukunkan ha atau al-ha, maka salah ketika seseorang menyebut ha yang tidak ada harokatnya sama sekali, dia bilang huruf apa ini? Ini huruf ha. Itu salah. Karena kalau antum mengatakan huruf apa ini, antum bilang ini huruf ha, berarti yang dimaksud ha yang berharokat fathah. Jadi kalau dia kosong dari harokat, maka kita sebut dia ha atau al-ha. Faham? Nah, ini banyak sekali. Hatta di YouTube saya temui banyak sekali. Makanya jangan bergampangan berguru dengan YouTube. Kecuali antum telah tahu dasarnya, itu cuman buat antum murojaah. Kalau tahu dasarnya itu kan sudah bisa memahami bahwa ini benar, ini tidak. Nah, itu. Jangan kemudian otodidak langsung buka YouTube, belajar dari YouTube tanpa tahu dasarnya. Nah, ini hampir kebanyakannya kalau seperti ini salah dalam belajar. Paham ya? Nah, itu. Kecuali sudah pernah berguru, tinggal murojaah saja, nah, itu boleh. Tapi kalau masih nol putul, tiba-tiba berguru begitu saja, apalagi taklid, nah ini salah. Masih banyak itu. Huruf apa? Ha. Gitu. Oh, ya. Terus saya tanya, kalau yang kosong dari harokat disebut ha, bagaimana yang harokatnya fathah? Apa dia sebut? Apa, Pak? Kalau yang tidak ada harokatnya ha, yang ada harokat fathahnya juga ha. Rancu tidak? Rancu. Yang ada harokat fathah ha, yang tidak ada juga ha juga. Nah, ini. Baik. Nah, sekarang pola yang kedua, hak sukun. Hak sukun. Nah, sukun itu sama dengan mati. Sukun itu sama dengan mati. Ya. Jadi kalau antum ketemu huruf tasydid, itu fahamilah bahwa huruf itu ada dua sebetulnya. Yang satu mati, yang satu hidup. Maka untuk menyingkat dikasih harokat tasydid. Jadi tasydid itu huruf yang double. Satunya mati, satunya hidup. Bukan berarti sukun itu akhu telo. Tutuk dulure telo. Ya. Apa telo itu? Iya. Sekarang sukun sudah jarang kita jumpai ya. Tapi di Trowodo itu kadang ada orang jual sukun. Kalau di desa masih banyak. Iya. Begitu. Sukun, gimana bunyi sukunnya ha? Untuk kita tahu, maka kita lanjut dulu ke pola yang ketiga. Ya. Sama-sama. Nah.
Ini kita buang a-nya. Kita buang a-nya. Itu bunyi sukunnya. Ya. Untuk mengetahui bunyi sukunnya, a-nya kita hilangkan. A-nya kita hilangkan. Berarti tinggal ya, gimana? Nah, itu sukun. Sukunnya ha. Coba 1 2 3, sukun. 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 Thayyib. Pola yang ketiga. Ih. Ingat satu harokat. Satu harokat. Ih. Ahu. Ahi. Aha. Iha. Uhu. Ihi. Hah. Hih. Huh. Hahu. Hahi. Haha. Hiha. Huhu. Hihi. Huh. Hihu. Baik, perhatikan. Tadi kalau ada huruf tasydid berarti dia double. Nah, ini ada tasydid dhammah. Tasydid dhammah berarti hak sukun sama hak dhammah. Jadi antum tidak boleh langsung memulai membaca pada pola yang terakhir ini, yang tasydid ini, langsung antum baca hu, ini salah. Harus ada sukunnya dulu. Seperti pada pola yang kedua, disukunkan dulu. Hu. Jadi sukunkan dulu. Hu. 1 2 3. Hu. Ya. Nanti ya bunyinya itu tidak bisa jadi begini. Kalau salah tempat keluarnya. Antum sedikit ke bawah saja, sedikit ke pangkal saja, dia jadi begitu deh. Ya, atau antum terlalu ke atas, bunyinya jadi kha. Ngorok dia. Jadi harus benar-benar di tengah. Karena pada tenggorokan ini dia ada 3 tempat, 3 makhraj. Ada pangkal, ada tengah, ada bawah. Jadi ujung ini dikatakan bawah dalam bahasa tajwidnya. Adnal halqi, bawah tenggorokan. Nah, itu. Tetapi kita untuk memahami dengan mudah, boleh kita katakan atas itu boleh. Tetapi di bahasa tajwid itu adnal halqi, bagian bawah tenggorokan. Nah, bagian bawah tenggorokan. Baik. Semakin ke dalam, jika itu makhraj lisan, semakin ke dalam, langit-langit misalkan. Imam Ibnu Jazari mengatakan semakin ke dalam dikatakan semakin ke atas. Semakin mengarah keluar dikatakan semakin ke bawah. Itu manhajnya beliau ini. Madhab beliau seperti itu. Nah, ini kita harus memahami. Adnal halqi, tenggorokan bawah, bukan sini. Ya, beda antara tenggorokan bawah dengan tenggorokan pangkal, itu beda. Aqsal halqi itu pangkal tenggorokan, adnal halqi itu bawah tenggorokan, tetapi posisinya di atas sini. Di atas sini, yang dekat dengan rongga mulut. Ya, tempatnya kha dan ghain insyaallah kita akan bahas pekan depan, pertemuan yang akan datang. Baik. Sama-sama tasydid yang pola yang terakhir tadi, sama-sama 1 2 3. Hu hi hu. Hu hi hu. Baik. Ya. Silakan Akh Rimayanto. Pola yang terakhir saja. Lagi. Baik. Lanjutkan. Hu. Ulangi. Lagi. Baik. Antum, Syekh. Ya. Yang tasydid. Sukunkan dulu. Hu. Ulangi. Itu terlalu ke atas sepertinya ya. Kalau terlalu ke atas jadinya ngorok. Ngorok ya. Coba sekali lagi. Tayyib. Ya, kurang ke tengah masih ya. Kurang ke tengah.
Gimana caranya? Latihan, ya, latihan, banyak latihan. Jadi untuk bisa makhrajnya bagus itu bukan hanya di sini belajar terus kemudian langsung jadi bagus ya. Ya enggak ada, sangat jarang yang seperti itu. Kecuali sebelumnya sudah punya dasar. Tapi kalau antum minim latihan sebelumnya atau baru mengenal yang seperti ini, biasanya antum butuh waktu dulu melatih di rumah, ya. Karena kata Al-Imam Ibnul Jazari di dalam matan Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Tidak ada bedanya orang yang tidak belajar tajwid dengan orang yang belajar tajwid. Illa riyadatu mri'in bi fakkihi, kecuali dia senantiasa melatih dengan rahangnya. Maksudnya dia sering latihan dimanapun latihan. Di rumah lagi nganggur sambil ngerjakan apa? Latihan. Hu hi hu ha hu ah ih Nah itu latihan, dilatih sampai bagus haknya. Ya. Jadi itu sampai fasih. Sampai apa? Fasih. Nah itu. Nah ini tidak akan didapat kefasihan dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu kecuali dia senantiasa melatih. Ya, kalau cuman Sabtu ketemu di sini habis subuh sampai di rumah sudah lupa, tidak dibuka-buka lagi, nggak dilatih, berikutnya lagi ganti pelajaran lagi, beda lagi hurufnya yang dipelajari beda, maka ini insya Allah antum sebelum selesai buku ini nanti mundur dengan teratur. Ini. Jadi kita tekankan pada pembelajaran awal dulu waktu pembukaan kelas ini. Jadi kalau antum tidak bisa, merasa sulit atau tidak bisa di kelas, solusinya ada dua. Yang pertama, antum langsung bertanya. Jangan kemudian antum pulang dalam kondisi antum tidak paham, tidak bisa. Yang kedua, ketika bertanya dijelaskan bolak-balik tetap tidak bisa praktek. Ini gampang, di rumah dilatih terus. Dan yang kedua tadi solusinya, antum datang lagi. Pekan berikutnya datang lagi. Ya. Dan tidak ada solusi yang ketiga. Mundur teratur itu. Tidak boleh ya. Nah, mundur teraturnya biasanya izin dulu. Izin habis itu. Izin yang pertama akan mengundang izin yang kedua. Izin yang pertama akan mengundang izin yang kedua. Izin yang kedua akan mengundang izin yang ketiga. Izin yang ketiga hilang. Karena kalau udah 3 kali izin biasanya ada perasaan malu lagi mau masuk. 1. Yang kedua merasa berat karena sudah tertinggal jauh. Ini. Sementara antum akan dievaluasi. Akan apa? Dievaluasi. Kita udah belajar berapa huruf? Jadi sampai selesai pembahasan huruf tenggorokan nanti ada ujian. Ujian tempat keluarnya huruf, apa saja sifat-sifat huruf, kemudian ujian latihan fasoha. Ya, dari awal sampai akhir ini huruf ya, kalau latihan fasohanya cukup yang akhir-akhir saja. Nanti dari mana tempat keluarnya, apa saja sifat-sifatnya, selesai pembahasan tenggorokan itu nanti akan ada ujian. Nah, ini makanya ketika ada ujian beginilah kemudian hampir kebanyakan manusia di muka bumi ini ya, terkena apa? Seleksi alam. Seleksi alam. Ya, seleksi alam itu begini, membubarkan kajian itu nggak perlu dengan banser apa itu, kurang canggih, kasih ujian asli merotol kape. Ya. Durusul lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha. Sudah jelas li ghairin natiqina biha, untuk orang yang tidak berbahasa dan bahasa Arab. Awalnya banyak, Pak. 16 orang di option. Banyak ya. Iya. Pertemuan berikutnya karek 15. Satu kemana? Uzur. Berikutnya tinggal 12. Mana? Ada kepentingan keluarga gitu. Terus begitu. Akhirnya apa? Karek ustadz yang mbek murid berhadap-hadapan, 1 lawan 1. Nah, itu terjadi di masjid ini. Ini bukan cerita hayalan, tidak. Lama-lama tinggal ustadznya sendiri. Anak pas lagi ada uzur juga, ustadznya
Akhirnya ini udah ada yang hadir, subhanallah, idzur semuanya, ustadznya sendirian. Ini pernah terjadi. Nah, jangan sampai ikhwah, jangan seperti ini. Makanya kenapa kajian tematik diburu banyak orang, banyak sekali pengikutnya. Antum tidak percaya, coba bandingkan. Tabligh akbar ribuan, Pak. Ya, daurah, bukan daurah kitab ya. Misalkan ada daurah Al-Mukhtasar Al-Latif, misalkan fikih Syafi'i dasar. Meskipun jenengan umumkan 1 bulan sebelumnya, saya berani jamin, tetap banyakkan kajian tematik yang hadir. Berani saya. Ya, seandainya boleh taruhan loh ya. Nah, kenapa? Karena menyelesaikan kitab itu kecuali orang yang bersungguh-sungguh itu berat. Tapi kalau kajian tematik daurah, gak cukup parkir, Pak. Sampai dikomplain sama warga, Pak. Ya enggak? Sampai dikomplain sama warga. Disedia dulu pernah ada kan daurah 3 ustadz di sini. Ya disediakan cuma 700 sekian, sing hadir 1000 lebih, Pak. Antum bisa bayangkan. Akhirnya apa? Bingung konsumsi. Tuku sego Padang. Paham ini? Nah, ini. Itu kajian tematik, Pak. Makanya antum belajar bertahun-tahun, 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak ada perkembangan signifikan. Apa? Kajian tematik diuber. Coba antum beli kitab gitu loh, ambil kajian kitab Aqidah Wasithiyah, beli kitab gundul. Anak kan nggak bisa bahasa Arab, tidak masalah. Nanti kan bisa dimaknani. Nah dia ya. Faslun, adapun fasal itu lah, tulis. Nah itu caranya. Faham ya, akhi? Nah gitu. Baca tematik aja diuber ya tak? Antum bertahun-tahun belajar ya nggak paham-paham nanti ya. Nah, ini termasuk kajian yang akan ada ujiannya. Makanya gak akeh melok, dan memang kita batasi ya, gitu. Bahasa Arab diuji antum, iya gak diuji, gak bisa. Sampai pada babul i'rab ini masa-masa merotol-merotolnya ini. Dari hafalan kosakata dari mending, masjidun masjid ya, toyrun burung, maktabun meja, no ya. Nah itu, kolamun pena, enak, enak ya, mudah bahasa Arab. Sampai babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Iki wis mumet. Apa maksud? Ah iya. Sama kayak ini. Jadi nanti akan ada ujian. Makanya antum harus apa? Murojaah terus tiap hari ya. Eman-eman, jangan sampai gak murojaah. Biar enggak jadi beban. Kalau jadi beban nanti risikonya mundur. Tak boleh ada kata mundur ya. Paham ini? Baik. Lanjut. Baik. Jadi dialirkan berapa harokat tadi? 1. Hu hi hu. 1 2 3. Baik. Monggo antum. Coba suaranya diangkat. Kasih langsung, gak usah langsung. Langsung sambung, tidak boleh diputus. Ya. Sambung, Pak, disambung nggih, sambung. Tayyib. Labas. Iya, latihan di rumah nggih? Latihan, Pak, latihan. Bisa, Pak, latihan di rumah. Bisa ya. Ada waktu? Usaha sendiri kan? Nah, insyaallah. Nuri, fadhal. Terus, ayo. Ulangi. Baik. Antum songkoknya kemana? Lupa. Songkoknya. Antum mana? Songkok. Pakai songkok ya. Ini adab ini. Adab. Menunjukkan keseriusan dalam menuntut ilmu. Monggo, Pak.
Ya. Dialirkan satu harokat. Berat tidak? Berat. Nafasnya habis ya? Iya, latihan ya. Latihan. Paling jarang lari ya? Jarang lari. Gak pernah lari? Suka sih nggak jalan. Jalan pagi. Saya malah nggak pernah sama sekali. Ya, sama kita Pak. Tidak usah takut. Saya cuma tanya aja. Berarti kita sama gitu. Sama-sama nggak pernah lari. Makanya ini gendut ini. Berapa bobot sekarang? 73. Jauh sama saya. Saya 81 ini. Dulu saya 60-an, Pak. 60-an. Ya. Dulu tapi sebelum nikah. Nikah ini bedah ya. Pak Yoyo, fadhal. Nah, kelihatan nggak pernah push up ya. Sit up Pak, pagi-pagi ya. Kan nggak gendut kayak Ana ini. Ini kok jarang sit up ini. Ya Pak Adi ya. Tidak pernah juga. Hah? Baik. Ayo, monggo. Tayyib. Ya. Sama nggak pernah lari? Sama. Makanya ngos-ngosan napasnya ya. Baik. Olahraga itu penting tidak? Penting. Nah, tapi waktunya ada tidak untuk olahraga? Sebetulnya ada. Berarti belum dimudahkan. Belum dimudahkan. Baik, monggo Pak Wewe. Lagi. Jangan dilepas. Tahan. Ya, lihat ya ikhwah. Hak itu yang bagus ketika tasdid. Dia itu suaranya nggak hilang. Dia tuh nggak hilang. Dia tertahan tapi nggak hilang. Ngalir. Iya, nafasnya. Nafasnya hilang. Jadi gini. Jadi tetap terdengar itu ya. Kalau hilang itu berarti hilang. Nah. Itu hilang ya. Dia jadi syiddah itu maksudnya. Jadi syiddah itu harus rokhawah. Ya enggak apa-apa. Ini kan pengalaman pertama. Maksud hati kepengennya kayak gitu Ustaz. Gitu ya. Iya. Antum jarang STMJ paling. Baik. Ya. Monggo. Akh Irfan. Tayyib. Antum tinggal di mana sekarang? Masih di mana? Masih di Sautra. Sautra tapi yang dulu itu. Oh, Masya Allah. Fadhal. Mas Mukal Karim. Siapa namanya? Amal. Mas Amal. Amal pakai Amal. Oh, Amal ya. Di mana tinggalnya? Tebel itu Gedangan. Hah? Gedangan nggih. Oh, tebel. Kebuan Anom. Iya. Mas Pion 2. Oh, Mas Pion 2 masuk enggak? Masuk ke kiri. Iya, kalau dari Midangan ke kiri. Oh, tebel. Bisa tembus Lingkar Timur berarti ya? Oh, Komfit iya. Nggih. Antum mustami tah? Bukan. Mustami ya. Sehari-hari di mana? Sehari-hari masih di rumah. Baru lulus dari sekolah. Sekolah mana? Dafi. Hah? Dafi. Darul Fikri Sukodono. Darul Fikri Sukodono itu ya. Oh, iya. Darul Fikri. Oh ya, berarti antum mondok di situ. Iya. Oh, itu matan apa? Matan. Enggak, yang kecil itu. Quran. Oh, itu Quran itu ya. Oh iya. Lu di sana kan sudah belajar matan Jazari. Belum belajar.
Belum belajar. Oh, Darul Fikri. Ada Ustadz itu saya kenal nama. Ustadz Didi apa siapa tahu ya? Ada. Masih. Oh iya. Tafadhal. Yang pola terakhir. Thayyib. Monggo Pak. Thayyib. Antum di mana Pasegan ya? Antum mana tinggalnya? Lupa saya. Safira, Ustaz Safira ya, Ustaz Safira. Safira Stone. Star Safiranya. Oh iya. Monggo, Pak. Ya, kurang ngalir. Thayyib. Nah, Pak Dian. Iya, lagi? Hauhihu. Ya kita belajarnya kalem-kalem ya. Kalem-kalem. Saya khawatir kok digawe kayak biasanya saya lebih keras dari ini. Enggak Pak, bercanda Pak ya. Kita ya kalem-kalem aja wis. Kecuali kalau remaja itu. Kayak Nuri aslinya pengen keras sama dia ini. Ya. Oh iya, belum fadal Pak. Pak Yus. Monggo Pak Yus. Thayyib. Jadi hak itu kelihatannya ringan, ya. Bentuknya ya cuman seperti itu aja, hak itu. Ya, sifatnya cuman ada 5. Tapi ternyata ketika dipraktekkan tidak bisa dianggap remeh. Walaupun sebetulnya mudah yaitu. Baik. Kita sekarang masuk ke latihan ayat Al-Qur'an. Di latihan ayat Al-Qur'an ini kita mencoba mempraktekkan tadi apa yang telah kita tahu dari tempat keluarnya, dari sifat-sifatnya. Ini dipraktekkan di latihan ayat Al-Qur'an ini. Dan di latihan ayat Al-Qur'an ini dia jauh lebih mudah daripada latihan fasoha. Karena kalau latihan fasoha ini sengaja dibuat sulit. Sengaja dibuat sulit. Ya. Tidak ada di Al-Qur'an sampai 3 tasdidnya seperti ini, enggak ada. Nah, cuman supaya nanti mudah ketika di lapangan, ya, di lapangan maksudnya ketika antum baca Quran supaya mudah nanti, itu memang latihannya dibuat sulit. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 Ya, silakan satu-satu. وإذا الوحوش حشرت Thayyib. وإذا البحار سجرت Ya, haknya coba dihilangkan, ngoroknya biha. وإذا البحار سجرت Nah, masih ada ngorok. Lihat ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Dilatih di rumah ya. Ini. Tayyib. Monggo. Tayyib. إن هذا لفي الصحف الأولى Suhu. La fi suhu. La as-suhu. As-suhufi. La fi suhufi. لفي الصحف Tayyib. إن هذا لفي الصحف الأولى Naam. فسوف يحاسب Ba-nya pendek. Yuhasabu. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Yuhasabu, ba itu pendek, bu itu pendek. Yuhasabu hisaban yasira. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Kok yuhasabu bunya itu pendek. Yuhasabu hisabai. Ayo. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Ya, dibaguskan pelan-pelan. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Nah. أليس الله بأحكم الحاكمين Naam. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر Tayyib. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Naam.
وإذا الوحوش حشرت حو الوحوش وإذا الوحوش حشرت نعم وإذا البحار سجرت طيب ثم لا يموت فيها ولا يحيا طيب إن هذا لفي الشهور الأولى صدnya إن هذا لفي الصحف الأولى nah monggo yang udah apa yang belakang dulu وسوف يحاسب حسابا يسيرا طيب أليس الله بأحكم الحاكمين نعم وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر yang terakhir dibaca sama-sama 1, 2, 3 Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil iya ikhwah sampai di sini antum mungkin ada pertanyaan fi soal atau mafi ada pertanyaan atau tidak ya jadi di rumah silakan di murojaah ya dari pelajaran pertama huruf hamzah ha kemudian ain yang sekarang ini ha berarti sudah 4 huruf ya nanti kalau selesai semua huruf tenggorokan itu ada 6 ya kha dan ghain adnahu ghainun kha'uha jadi setelah ini kita belajar huruf apa ghain ghain itu satu makhraj dengan kha satu makhraj dengan kha kalau kha itu ada ngoroknya seperti ngorok gitu kalau ghain tidak ada kalau ghain tidak ada nah ini ya terus direngkesi motor analog dipakai. oh dia oke di mana Imis di Imis enggak sudah laku mobilnya iya enggak ya itu mungkin ada yang tanyakan dulu mau saya tutup ini khalas ya baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh